Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tag-tag dari HTML yang sudah saya share di materi e-learning SMK Yasmida. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dari ribuan tag HTML. Semoga kalian bisa untuk memahaminya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu tag HTML. Adalah perintah dasar HTML yang digunakan sebagai wadah untuk semua elemen dari keseluruhan dokumen HTML. Semua elemen HTML harus ada dalam tag HTML, kecuali dots type. Tag dots type bukan elemen HTML. Hal tersebut merupakan aturan dalam dasar-dasar HTML. ISO atau IEC 15445 adalah standar yang ditetapkan untuk HTML. Jadi, di sini kita langsung masuk ke tag headnya atau di sini ada pengertiannya. Head adalah perintah dasar HTML yang berisi informasi tentang dokumen HTML yang digunakan oleh web browser dan web crawlers, namun sebagian besar tidak ditampilkan ke pengguna situs web. Jadi tag ini tag untuk headernya atau kepalanya. Bisa kita lihat di video sebelumnya ya, ini tag head di sini hanya untuk membungkus title-nya. Jadi title itu dibungkus oleh head-nya, header-nya, kepalanya. Kemudian lanjut ke berikutnya, ada tag title. Tag title adalah perintah dasar HTML yang dibutuhkan untuk menetapkan judul dokumen. Ya, kalian pasti sudah tahu semua bahwa title itu artinya judul. Jadi di tag sini title itu pasti untuk menampilkan judul. Misalnya di sini kita tulis judul. Kita lihat di browser ya, sudah seperti video sebelumnya, kita klik kanan kemudian open in browser. Nah, di bagian atas ini adalah judulnya. Tulisannya judul seperti apa yang kita tuliskan tadi. Jadi tag judul itu tampilnya di bagian di bagian atas ini, judul hanya seperti itu. Title namanya juga judul. Lanjut ke tag body. Tag body adalah perintah dasar HTML yang berisi keseluruhan isi halaman web. Ini harus menjadi elemen kedua di dalam elemen induk HTML. Jadi kalau pertama tadi ada elemen HTML. Ini elemen utamanya HTML, kemudian di bawahnya ada head-nya yang digunakan untuk membungkus judul atau title. Kemudian ada juga elemen body. Dari pengertiannya bisa kita lihat di sini ya. Berisi keseluruhan isi halaman web. Jadi apa yang akan kita tuliskan di dalam body itulah yang akan tampil di halaman webnya. Misalnya di sini halaman body, saya tuliskan misalnya halaman body. Kita save, Ctrl S ya, atau bisa juga menggunakan file kemudian save. Kita lihat di sini, kita reload. Nah, di sini halaman body. Jadi dari atas sebelah kiri sini sampai ke bagian bawah di sini itu kodenya ada di bagian body. Di ini pembuka, ini penutup. Jadi ada di bagian tengah sini. Di sini adalah halaman bodinya. Semua tag harus ada di sini. Kalau kita mau buat apapun itu, mau buat kotak, mau buat teks dan sebagainya, ada di dalam tag body ini. Kemudian lanjut, sini ada tag P, adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk mengidentifikasi blok teks. Nah, ini jadi untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah paragraf. P, paragraf, ingat itu aja biar
sama-sama mudah untuk mengingatnya P paragraf itu. Kita langsung coba praktekkan di tag P ini, P. Dan jangan lupa tadi ya di tag body. Ini halaman body. Misalnya ini udah di enter nih. Halaman body sudah kita enter. Kita ngasih coba tag P. Harusnya secara logikanya itu ini sudah di enter. Ini sudah saya save ya, file kemudian save. Hasilnya seperti apa? Kita reload. Nah, dia nyambung. Halaman body coba tag P itu nyambung, di sini nyambung. Nah, di sini baru ada fungsi tag P. Tag P juga sama dengan tag-tag yang lain. Jadi setiap kita penggunaannya buka kurung siku P kemudian tutup kurung siku maksudnya ya. Kemudian tag P ini harus kita tutup juga. Buka kurung siku slash langsung dituliskan P oleh si sublim tag, atau bisa lebih mudah lagi kita tulis P kemudian tab di keyboard kalian, pencet tab langsung muncul P. Nah, di dalam tag P baru kita tuliskan ini, kita cut pindahkan ke dalam sini biar lebih rapi seperti ini saja. Nah, jadi halaman body bawahnya coba tag P. Kita lihat hasilnya, di save jangan lupa ya, refresh. Nah, baru dia ke bawah tag P paragraf. Nah, itu fungsi dari tag P atau paragraf. Lanjut ke teks berikutnya, di sini ada B dan tag strong. Di sini tetap jangan lupa ada pembuka, ada juga penutup. Tag B adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk perhatian pada teks dengan menampilkan huruf tebal secara semantik, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan. Ya, intinya di sini B bold masih sama dengan kode-kode di yang lainnya. Di Office, Excel, Office Word juga kan kalau B itu bold untuk mempertebal. Jadi di HTML atau di bahasa pemrograman ya B juga untuk tebal. Jadi tag B itu untuk menuliskan huruf yang jelas. Kalau di sini lebih dijelaskan lagi menampilkan huruf tebal dan semantik. Intinya itu huruf yang lebih tebal. Kita contohkan ini P, bawah lagi kita bungkus menggunakan tag P lagi. Kemudian tulis P, tab. Di dalam P kita misalnya tulis B, tab. Nah, B ingat ada pembuka dan ada juga penutup. Di sini kita tuliskan misalnya, kita simpan dan lihat hasilnya. Nah, sudah terlihatnya di sini pada tulisan coba tag P itu lebih sederhana, lebih kecil. Nah, sedangkan di percobaan tag B itu lebih besar atau lebih ya tebal, bold, karena di sini sudah jelas bold. Jelas ya. Jadi tadi ada HTML, body, title, paragraf, dan sampai ke B atau bold. Masih sanggup untuk lanjut? Jika masih sanggup, langsung ditonton terus. Tapi jika sudah menurut kalian sudah susah, lebih baik berhenti, pause dulu videonya, istirahat dulu, nanti lanjut lagi videonya, oke? Di sini saya lanjutkan dulu sampai selesai. Kemudian kita ke tag I. Adalah perintah HTML yang digunakan untuk membedakan kata dari teks sekitarnya dengan menata teks yang ditandai dengan huruf miring I, italik. Hurufnya jadi miring, udah gitu aja, italik, hurufnya miring. Kita coba masih di dalam tag P ini ya. Jadi P tadi ya kita bawahkan ini, dikasih seperti ini saja untuk tanda. Kita coba tag I
masih sama seperti yang tadi, kita tulis I kemudian tab, langsung muncul percobaan tag I. Kita simpan kemudian lihat hasilnya. Nah, I hasilnya seperti ini. Kalau ini tadi B, di sini I. Jelaskan ya perbedaannya. Lanjut ke materi selanjutnya, ada U. Pasti sudah pada tahu semua lah, U itu underline. Di sini penjelasannya adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk mengidentifikasi teks yang harus digarisbawahi. Intinya underline ya. Underline di sini kita lanjutkan. Kita coba tag U. Klik tab. Percobaan. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ada garis bawahnya. Jelas ya. Misalnya kita ingin membuat tulisan yang tebal, kemudian miring dan juga underline. Bisa nggak? Bisa. Kita buat di sini paragraf baru P. Tab. Misalnya ingin tebal, kan rumusnya bold. Tulis B, kemudian tab. Setelah tebal, underline atau garis bawah. U. Kodenya U kan ya. Kemudian klik tab lagi. Setelah tebal, pinginnya agak miring, biar miring, tulisannya miring. Tulis saja I, kemudian tab. Jadi di sini kodenya ada tebal, garis bawah dan ada miring. Kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, tebal, miring dan garis bawah. Betul ya? Kalau kita misalnya ingin hilangkan, jangan tebal, nggak usah tebal, miring sama garis bawah aja. Ya udah tinggal hapus tag B-nya. Jika di sini dihapus, di sini juga harus dihapus. Tag B pembukanya harus dihapus. Klik simpan. Hasilnya, nah, jadi di sini cuma miring dan garis bawah. Seperti itu. Kemudian satu lagi ada tag A. Tag A atau tag anchor adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman web lain atau lokasi lain dalam halaman web. Kalian tahu link kan ya? Misalnya di sini saya contohkan web SMK Yasmida. Ini ya SMK Yasmida. Nah, di sini ada banyak sekali link. Misalnya ini adalah link. Link itu yang bisa diklik, itu namanya link. Dia yang digunakan untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya atau dengan web lainnya. Misalnya di sini ada buku tamu. Kita klik buku tamu, dia masuk ke buku tamu seperti itu. Itu yang namanya link. Nah, di sini perintahnya itu kita menggunakan tag A. Tag A ini sudah agak berbeda kalau tag A. Kita bawahkan lagi ya. P jangan lupa. A kemudian tab agar mempermudah. Nah, maka akan seperti ini. Ref, tanda petik, tutup, kemudian buka siku, kurung siku, slash A, tutup kurung siku. Ini formatnya jika tag A itu seperti ini, berbeda dengan tag yang lain. Di sini apa yang akan kita tampilkan? Misalnya web SMK Yasmida. Misalnya web SMK Yasmida. Ini yang akan tampil apa? Di sini yang tampil itu cuman tulisan web SMK Yasmida. Kita save, kita coba lihat. Nah, web SMK Yasmida, tapi di sini dia sudah berbentuk link. Link artinya itu sudah bisa diklik. Link itu yang bisa diklik itu namanya link. Diklik, nah itu sudah bisa. Tapi ini kan diklik belum tahu nih dia mengarahkannya itu mau kemana. Ketika diklik link ini itu mau kemana. Nah, di sini tujuannya itu mau kemana. A-nya itu tujuannya mau kemana. Misalnya kita arahkan ke web SMK Yasmida. Linknya di copy, dimasukkan ke sini.
https://smksmida.ac.id/smksmida, maka dia akan otomatis ngelink ke web SMK Yasmida. Nah, itu penjelasannya di sini. Yang kalian pahami cukup tag HTML, health, kemudian title, paragraf, P, tebal, bold, I, underline, I. Nah, untuk ref ini jika masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, intinya kalian sudah paham dari beberapa tag yang barusan kita bahas. Baik, terima kasih, itu penjelasan tentang sedikit tag HTML. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.